Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan, pada kesempatan memaparkan, mengenai proposal penelitian, analisis penerapan MFCA, Material Flow Cost Counting pada industri manufaktur, studi kasus pada PT Astra Daihatsu Motor. Berikut, latar belakang dari penelitian ini. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya permintaan energi di sektor industri telah menyebabkan kelangkaan energi dan sumber daya material, sehingga hal ini berdampak pada meningkatnya biaya produksi, serta yang berdampak pada pencemaran lingkungan yang menjadi perhatian baik itu dari sisi industri maupun akademis. Nah, seiring dengan peningkatan biaya produksi di perusahaan, ini terjadi karena dalam proses produksinya terjadi material loss atau ketidakefisienan yang terjadi selama proses produksi serta terbuangnya material pada saat berlangsungnya proses produksi. Nah, berdasarkan hasil temuan studi ini telah menunjukkan adanya pengaruh penggunaan teknologi dan alat akuntansi manajemen dalam mendukung proses pengambilan keputusan manajemen perusahaan untuk pengurangan limbah. Adapun penelitian terdahulu yang meneliti mengenai MFCA juga telah dilakukan oleh Kurilova dan Flepkova pada tahun 2013 dengan melakukan studi tentang model deteksi MFCA dengan akuntansi lingkungan. Hasil temuan menunjukkan bahwa pada saat bersamaan, MFCA dapat dijadikan model untuk mendeteksi produksi dan bisnis perusahaan. Adapun penelitian dan manfaat penelitian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan, material flow cost counting pada perusahaan manufaktur PT Astra Daihatsu Motor. Kemudian untuk manfaat penelitian itu sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan, manfaat secara teoritis dan praktis khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pihak yang membutuhkan, penelitian ini. Bagi penulis sebagai bahan, pengembangan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan dalam penulisan karya ilmiah, serta melakukan penelitian sebagai bidang akuntansi manajemen. Kemudian bagi perusahaan PT Astra Daihatsu Motor, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan masukan untuk evaluasi atas kegiatan yang telah berjalan selama ini. Dan untuk kepentingan akademik, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengembangan kajian dan memberikan sumbangan informasi untuk peneliti selanjutnya. Adapun fokus penelitian, yaitu penelitian ini merupakan salah satu representasi dari analisis penerapan material flow cost counting pada perusahaan manufaktur. Penelitian ini menawarkan pembaca sebuah alternatif penerapan akuntansi manajemen lingkungan, yaitu material flow cost counting. Data dari penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup perusahaan manufaktur PT Astra Daihatsu Motor. Kemudian selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Untuk landasan teori, penelitian ini menggunakan teori kontingensi. Menurut Oatley 1980, pendekatan kontingensi digunakan oleh peneliti untuk menganalisis serta mendesain sistem pengendalian, terutama di bidang akuntansi manajemen. Beberapa peneliti melakukan pengujian dengan tujuan untuk melihat hubungan variabel-variabel kontekstual seperti struktur dan kultur organisasi, desain sistem akuntansi manajemen, serta ketidakpastian lingkungan. Teori kontingensi menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi harus dirancang secara fleksibel sehingga dapat mempertimbangkan lingkungan dan struktur perusahaan yang dihadapi, oleh perusahaan. Kemudian teori yang kedua, saya menggunakan teori akuntansi lingkungan. Nah, jika kegiatan lingkungan perusahaan tidak dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan, yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Akuntansi lingkungan adalah alat akuntansi yang dirancang untuk melaporkan aktivitas lingkungan perusahaan dalam periode pelaporan akuntansi. Ini, dikutip dari jurnal Babington 97 halaman 366. Kemudian, untuk akuntansi manajemen lingkungan teori yang ketiga, melibatkan pengguna informasi baik keuangan maupun non-keuangan untuk mengoptimalkan kinerja lingkungan dan ekonomi perusahaan dan mencapai bisnis, secara berkelanjutan. Kemudian teori yang keempat, yaitu material flow cost counting yang akan menjadi highlight di,
Di penulisan tesis, kali ini, MFCA ini merupakan suatu alat manajemen yang dirancang untuk membantu organisasi agar lebih memperhatikan pengelolaan lingkungan serta dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan pengembangan teknik manufacturing yang lebih baik. Nah, MFC ini diawali dengan melakukan pengukuran terhadap limbah dari setiap alur proses produksi dan melakukan evaluasi terkait dengan hal pengurangan biaya atau cost reduction. MFCA dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi aliran material dan penggunaan energi serta biaya yang terkait dengan dampak lingkungan dan untuk mendukung keputusan perusahaan melalui informasi yang diperoleh melalui FFCA. Hal ini dapat dicapai dengan mengikuti 4 prinsip metodologi MFCA sebagai berikut. Yang pertama, dengan memahami aliran material dan penggunaan energi. Yang kedua, menghubungkan data informasi fisik dan moneter. Yang ketiga, memastikan akurasi, kelengkapan, dan komparabilitas data fisik. Dan yang terakhir, memperkirakan dan menentukan biaya kerugian material. Nah, berikut merupakan unsur-unsur dalam material flow cost counting. Dalam manual on material flow cost counting terbagi 3 unsur, yaitu unsur material, kemudian unsur yang kedua ada flow, dan yang ketiga ada cost accounting. Untuk unsur material itu sendiri, material merupakan suatu alat unsur yang paling penting dari MFCA ini, di mana material dijadikan fokus utama dalam MFCA. Komponen di dalam material mengacu pada raw material, auxiliary material, katalis, serta komponen atau material yang akan digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu produk. Untuk material yang tidak menjadi finish good dianggap sebagai kerugian material. Kemudian selanjutnya flow atau arus material. Unsur berikutnya dalam MFCA adalah flow. Model MFCA dapat menelusuri semua bahan masukan dalam proses produksi dan juga menelusuri hasil produksi yang telah diubah menjadi finish good dan menghitung kerugian emisi dalam satuan fisik. Nah, yang ketiga ada cost accounting. Nah, cost accounting dalam model MFCA ini, akuntansi biaya arus dan material stok di suatu perusahaan dihitung dalam satuan fisik seperti volume, produksi, serta massa yang selanjutnya akan dilakukan pengalokasian biaya untuk memberikan gambaran terkait input material yang nantinya diubah menjadi finished good dan kerugian material yang dihasilkan selama produksi berlangsung yang dihitung dalam satuan moneter, yang mana nanti laporan keuangannya dijadikan sebagai informasi bagi pengguna laporan keuangan dan manajemen. Gitu. Selanjutnya ada lem dasar dalam material flow cost counting. Nah, untuk dapat menerapkan MFCA secara efektif, diperlukan pemahaman terhadap elemen-elemen dasar dalam FFCA. Terdapat 4 elemen dalam FFCA, yaitu quantity center, kemudian material balance, cost calculation, dan yang terakhir material model. Eh, Quantity center atau pusat kuantitas merupakan titik ketika bahan baku diproses atau mengalami perubahan. Pada setiap pusat kuantitas akan dihitung keseimbangan material, baik dalam satuan fisik maupun moneter, untuk setiap input dan output yang dihasilkan. Nah, dalam FFCA, seluruh material yang masuk ke proses produksi dan meninggalkan pusat kuantitas harus seimbang. Menurut keseimbangan material diperoleh uh, input output gitu. Kemudian untuk cost kalau calculation, biaya-biaya dialokasikan, eee, ini untuk mengevaluasi nilai dari produk dan kerugian produk yang dihasilkan dalam proses produksi dengan seakurat mungkin dalam rangka memastikan akurasi, hanya mengevaluasi biaya produk dan kerugian material yang berasal dari bahan baku, tentu saja tidak akan cukup akurat. Perusahaan perlu mempertimbangkan semua biaya yang terkait dengan produk dan kerugian material. Kemudian, material flow. Nah, model arus material ini mengacu pada penggambaran material dan proses yang menunjukkan semua pusat, kuantitas, di mana bahan baku berubah atau digunakan, serta aliran bahan baku tersebut dalam batas sistem.
Nah, adapun perbedaan antara FFCA dan akuntansi biaya konvensional, sistem akuntansi konvensional dirancang untuk menghitung laba dari investasi bisnis dengan mencocokkan pendapatan dan biaya dalam periode akuntansi. Sedangkan untuk MFCA menganggap semua material yang tidak menjadi produk yang dapat dijual sebagai kerugian. Nah, terlepas dari itu, kerangka kerja MFCA menganalisis kerugian ekonomis suatu perusahaan dengan kerugian material tidak hanya dalam hal biaya material, tetapi juga sebagai hilangnya seluruh biaya produksi termasuk pemrosesan, energi, pengelolaan limbah, dan semua biaya yang terkait lainnya. Nah, dari gambar, yang terlampir, kita bisa mengetahui perbedaan antara laporan keuangan MFCA dengan conventional accounting, yang mana di dalam conventional accounting tidak ada, material loss cost yang disajikan. Akan tetapi di MFCA, untuk, komponen material loss cost, itu di-disclose. Nah, adapun, manfaat dari material flow cost counting, yang pertama ini informasi yang dihasilkan melalui MVFCA ini memungkinkan untuk evaluasi yang tepat dan akurat dari item investasi yang menghasilkan peningkatan efisiensi produksi melalui capital investment. Kemudian MFCA memberikan manfaat internal dan eksternal yang memungkinkan organisasi menghasilkan laba lebih besar dengan dampak lingkungan yang lebih sedikit. Kemudian kemungkinan, mengevaluasi biaya proses produksi secara akurat dan pengurangan biaya limbah. MFCA juga memungkinkan revitalisasi produksi melalui penyediaan target fisik untuk kegiatan peningkatan di lokasi seperti total quality costing dan kepatuhan dengan ISO. Kemudian, MFCA mempromosikan peningkatan dalam supply chain management untuk mengurangi dampak lingkungan dan mengurangi biaya sosial. Dan yang terakhir, kerangka kerja MFCA mengarah pada keefektifan dalam proses di mana input material, work in process, dan produk cacat terjadi di setiap proses untuk menghasilkan limbah dengan mengidentifikasi produk yang memiliki siklus hidup pendek atau di mana stok-stok produk yang kadaluarsa berada dihasilkan atau terbuang. Nah, berikut merupakan theoretical framework dari penelitian ini, yang mana yang pertama saya menggunakan 3 teori, yang pertama contingency teori, kemudian akuntansi manajemen lingkungan dan material flow cost counting. Kemudian, selanjutnya ada proses struktur analisis, sub-process analysis, input-output analysis, proses cost analysis, dan MFCA simulation, yang mana dari implikasi manajerial ini, kita dapat mengetahui rekomendasi yang diperlukan untuk MFCA yang cocok dengan, PT Asali Sumoto. Adapun research metodologi yang digunakan, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mendesain konsep material flow cost counting di perusahaan manufaktur. Pendekatan penelitian ini digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, studi kasus digunakan sebagai rancangan penelitian. Studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami suatu isu atau permasalahan dengan menggunakan suatu kasus. Yang dimaksud dengan kasus di sini dapat berubah suatu kejadian, proses, kegiatan, program, atau beberapa. Objek penelitian dilakukan di sebuah perusahaan manufaktur otomotif Jepang di Indonesia, yaitu PT Asa Daihatsu Motor, tepatnya di Jakarta Utara. Pemilihan perusahaan ditentukan secara sengaja atau purposif dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian untuk penerapan model material flow cost counting di perusahaan. Potensi ekonomi dan besaran limbah yang ditimbulkan oleh perusahaan juga menjadi alasan pemilihan objek penelitian. Untuk metode pengumpulan data, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dan informasi primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara atau in-depth interview. Jadi pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini merupakan pertanyaan terbuka dan tertutup. Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara dan penelaahan dokumen. Pada langkah ini penelitian melakukan berbekal daftar pertanyaan yang sudah disusun dengan para informan yang sudah ditentukan sebelumnya. Teknik yang digunakan yaitu teknik in-depth interview. Berikutnya data collection. Data collection ini jenis data yang kita kumpulkan, yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini, data primer yang digunakan data yang berasal dari wawancara berupa transkrip hasil wawancara. Kemudian data sekunder merupakan data yang digunakan, contohnya company profile, layout plan, production flow, laporan keuangan, laporan produksi, dan laporan hasil scrap. Baik,
Mungkin, dari saya cukup dalam penyampaian, proposal tesis dalam rangka untuk memenuhi, tugas UAS untuk mata kuliah metodologi penelitian. Terima kasih, mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada yang kurang sesuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.